Yang dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, tadi saya udah mewawancara dan udah sharing dengan ibu-ibu ya yang berbagai macam keluhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Damang teh. Alhamdulillah. Oh, lingi ti paling mana? Di Malang. Oh, di Malang. Oh, alhamdulillahnya. Urang ayeuna tepangnya dina sasi Ramadan. Kesan-kesananya teh dina sasi Ramadan sareng sasi biasa nanya naon bentenna teh. Aya perbentenan teu ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ya sama di bulan-bulan yang lainnya. Apa perbedaannya? Seperti pagi-pagi kan kita harus bangun ya. Iya, pagi-pagi bangun. Jam berapa biasanya bangun? Bangun pagi-pagi. Ya. Kalau mau sahur gitu. Sahur jam setengah 4. Jam 2, teteh jam 2. Kalau ini teteh ini Setengah 4. Iya. Sampai ke subuh. Sampai ke subuh. Iya. Sudah subuh apa? Sembahyang. Sembahyang, sholat ya, sholat subuh. Terus Tidur lagi. Ngaji, teteh Iya. ngaji. Kalau ini tidur lagi. Aku nggak apa-apa. Kalau teteh mah habis sahur ya, Iya. terus subuh langsung tidur lagi. Kalau teteh mah Kalau udah makan, udah sahur, cuci piring, cuci pakaian. Kalau udah subuh, langsung ibak. Langsung abdas, beras nangis. oh ngaos Al-Quran ya. Perbedaannya apa? Salit. Perbedaannya ketika kita menjalankan puasa ini, apakah hati kita itu bahagia atau merasa terbebani dengan puasa ini? Bahagia. Bahagia. Jadi kalau kita bahagia menyambut bulan suci Ramadan ini, insya Allah itu ampunan Allah akan diberikan kepada kita. Amin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena itu janji Allah ya. Ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita menyambut dengan bahagia, diharapkan api neraka ke dalam tubuh kita. Tetapi jika kita memasuki bulan suci Ramadan, hati kita itu gelisah, nggak mau puasa, apa sih puasa? Puasa teh bikin kita haus, lapar, lalus, Malas. naon. Nah, kalau di hati orang-orang yang beriman ketika memasuki bulan suci Ramadan itu, hatinya itu bahagia karena kita menyambut bulan suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang ditunggu-tunggu oleh makhluk Allah sedunia, ya. Karena kalau tahu di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan ya teh. Kita biasanya di bulan-bulan yang lainnya kita melaksanakan sholat sunnah saja, itu pahalanya kalau di bulan suci Ramadan kita kerjakan itu menjadi pahala wajib gitu teh. Nah teteh nanti kalau kita melaksanakan sholat taubat, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Iya, berbanyak istighfar. Amin. Terus kita melaksanakan sholat duha. Jadi pahalanya ketika di bulan suci Ramadan ini akan dijadikan menjadi pahala wajib. Apalagi yang wajib ya teh, insya Allah akan dilipat gandakan. Karena puasa itu yaitu akan diganjarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya tidak tahu ya pahalanya seperti apa gitu. Nah, Teteh lagi batuk ya. Kenapa sakit teh? Sakit apa? Sakit apa? Sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala, Atau batuk sakit ya. kepala, batuk. Iya. Mudah-mudahan ya teh. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan ya teh di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Gak apa-apa sih kalau kita sakit, ada obat yang harus dimakan, kita boleh berbuka. Tapi di lain hari setelah bulan suci Ramadan berakhir, di bulan yang lainnya kita wajib lagi berpuasa, yaitu puasa qada ya teh ya. Nah teteh ini terus malamnya suka tarawih teh. Suka. Di mana tarawihnya? Di masjid.
Itu mah Karhun. Oh, di Karhun adanya, Karhun di sana. Di mana Karhunnya teh? alat mana anu Yang kalau datang tidur kan. Gitu ya. Nah, apa yang teteh rasakan setelah kita sholat tarawih? Apakah di hati tenang atau gelisah? Tenang hati. Tenang. Karena janji Allah ya Iya, teh. jangan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya mengingat Allah hatimu akan tenang. Jadi kalau kenapa hati kita itu tidak tenang? Kita introspeksi diri kita. Ada siapa di hati kita? Ada dunia, ada anak, ada harta, ada pasangan hidup, atau dunia. Itu yang akan membuat sesak di hati kita. Semuanya dilepas ya teh. Hati kita hanya untuk Allah. Jika ingin tenang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya mengingat Allah hatimu akan tenang. Ya teh ya. Kenapa Allah memberikan ujian kepada kita? Memang ini tempatnya ujian ya teh. Yang tadinya teteh berumah tangga ada ujian. Ada ujian. Ujiannya apa? Allah ambil, dimatikan suami teteh ya. Terus apakah teteh masih bisa makan ketika tidak ada suami? Bisa makan. Karena rezeki itu Rezeki itu dari Allah. Dari Allah. Rezeki itu dari Allah. Ketika suami kita diambil, kita tetap bisa Bisa makan. makan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi nafas, rezeki, kesempatan untuk bisa berpuasa di tahun ini. Pernahkah kita bersyukur nikmat Allah yang begitu besarnya? Kadangkala manusia itu ketika dapat ujian, kita mengeluh, keluh kesah dengan keadaan. Kunaon si Allah teng-tengeun, mawa salaki abi di mawatan, ari abi kumaha rek dahar. Ari abi teu buka duit kasarna ya teh. Iya. Padahal kalau kita yakin kepada Allah, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Itu cuma perantara saja, yaitu makhluk ya teh, makhluk Allah punya suami. Jadi dikasih nafkah sama suami. Yang memberi rezeki itu hanya Allah ya teh ya. Iya. Terus teteh yang kedua, teteh suka mengaji Quran ya? Berapa ayat, berapa juz atau berapa surat? tangan di iya itu damang disimpan di nya pajang dari ayeuna terus sama surat naon ya itu surat itu surat juga surat lumayan teh surat ieu Yang terakhir tadi dibaca tadi pagi ya teh? ya Subuh itu surat apa? kadang Masih ingat surat apa yang dibaca? kami subuh masuk mayur dengan yasinan kami subuh mah Jadi tiap hari teteh dawam yasin. yasin tapi nah kalau terus yasinan mah suratan biasa itu nah al-fatihahnya sampai al-baqarah sampai ke dia nak terus itu diperpanjang itu terus. Jadi tiap pagi teteh baca surah yasin. Iya. Terus apa yang teteh rasakan ketika surah yasin terus didawam dibaca dari tiap pagi? Apa yang teteh rasakan? Tenang karena Emutan teh pikiran teh aja teras. Iya. Terang karena emutan teras non deui teh. Gak apa-apa teh. Nanti kita sharing ya dengan sahabat-sahabat di channel kita di seluruh Indonesia yang mendengarkan channel ini. Di pagi hari si teteh ini suka dawam surah yasin. Ternyata dengan membaca Al-Quran itu pikiran kita itu akan tenang, betul sekali. Terus apa lagi? Apa? Kenapa itu ya teteh alami apa? Karena Allah akan memberikan sesuatu rezeki, mungkin rezekinya dimudahkan atau alhamdulillah. Jadi hati ditenangkan ya. Kalau nggak baca yasin tertinggal, seperti apa perasaan teteh? Biasa. Emutan ada tuh dia, pakai kaos teh. Tenang. Tenang. Asal emut, ada tuh dia teh kalau di sana kaos mah asal ada tenang, salis gitu.
Ternyata Orang yang harus beli kata teh upami tepan tahajud jang duha anu sayana kabu sabaraha abdi dari protes wae ku cakoge. intinya kalau kita akan melaksanakan sholat ya teh, sholat mau sholat malam atau sholat duha, yang paling baik kan ada tiga waktu di malam hari itu. Ada sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Sepertiga awal yaitu ba'da sholat isya ya sampai jam sampai jam 12. Terus ada yang kedua, jadi jam 12 sampai jam 2. Yang terakhir jam 3 menjelang subuh itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Yang paling baik adalah di sepertiga malam. Jadi menjelang mau ke subuh kita melaksanakan sholat. Itu. Tapi suka jam berapa? Jam 3 Itu kami duhana abis terbutuhnya hari kami di protes secara gimana pada tabuhan pas pada tabuhan kami tahajudnya abis terbutiru ada secara gimana kadang nanti tabu 11 apa tabu 12 atau itu mana 12 soal kita ada di protes saya soalnya ada cara gimana enggak terus sampai Fenomena kiai. hah? Fenomena kiai. Hari kan abi protesnya sakit anon gitu ayahna cenah ge sok terus abi teh enakeun nyatanya cenah ge tos salat cenah acan entah satu da abi oge jalmi ayahna cenah da kakumpul aku masantren mari masantren kitu ayeuna subuh ku abi dikuakeun ayah kana depan asur keheula ari namina tos bangun di keheula pan eta tegangnya padahal ari ambut mah boga langsung netepan kecuali kan kasiangan nyatanya tah itu nama eta teh Iya. kumaha kami kitu. Intinya kita melaksanakan sholat itu semua ikhlas karena Allah, ya. Pertama itu. Yang kedua, di waktu kita senjangnya itu kapan gitu. Karena kita manusia ya, tidak harus jam segitu. Apalagi seorang wanita banyak kesibukan. Kadang-kadang saya pribadi juga kadang sholat duha sampai jam 10, udah jam 10 nih baru sholat duha gitu. Abi kan itu Iya. tahu 9, kami tahu 7. Iya, itu bagus. Intinya kita melaksanakan duha itu teringnya itu sebenarnya itu dari jam 7 bukan jam 6. Jam 7 sampai Kalau jam 6 itu sholat isrok. Iya. Abi tahu 7, tahu 9. Berarti kita tahu duha makan Sampai jam 11. 11 sampai jam 11. Jadi Habis itu tanah berarti tahu 7, tahu 9 kan? iya, itu bagus. Teteh udah bagus itu. Kalau jam 6 itu bukan sholat duha teh. Abi kita Dulu lagi Sholat isrok namanya. Matahari sekarang. Iya, sholat isrok. Nah, kita sesudah sholat subuh ya teh, kita berzikir kepada Allah ya teh, istighfar 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Terus salawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu 100 kali teh. Terus baca hauka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu 100 kali. Dari ba'da subuh itu kita berzikir kepada Allah terus sampai menjelang jam 6. Jam 6 baru kita sholat isrok, namanya itu sholat 2 rakaat. Itu sama dengan kita melaksanakan umroh. Ya, umroh anu sempurna. Itu kata Rasulullah SAW. Nah itu teh, jadi jam 6 itu bukan sholat duha ya, tapi sholat isrok. Abi kan tekan terus dia kan tekan terus dilaksanakan dan abi terus sudah aku dah salat non tebenama dan tekan naon sur abi teh abi biasanya tabu 7 tabu 9. Iya. Sarang kami nya abi teh kamarina teh protes kieu. Dina inti namanya kontennya tanya kata terusna kami kami kan ka abi seperti terusnya hari kami sasisian cenah di ieuannya di sayaan ku caroge sok ibad ku sabaraha ari abi ngawaler ka caroge nu ayeuna nya asal ngopi payun ari caroge nu ayeuna mah ka abi nya patan teh naon teu waras lamun tos hades lamun caroge cenah ibad sateuacan cenah hari pedangna cenah siang tabu 8 akan ka tabu 8 mah tos cenah siang nya tos cenah siang tah abi teh yang naroskeun cenah abi nu lepat nah caroge hoyong kene nya lieur tapi da abi ge paham atuh teh da hari kitu mah kumaha deh mutan ku abi teh
Iya. Abi di proses ya teh. Ya, Terus ya Intinya itu Pak. Pak. Abi terlaksanakan terusnya. Iya. Kita seorang istri memang harus taat kepada suami ya teh ya. Tetapi taat itu di dalam taat kepada Allah. Jika melenceng dari aturan Allah, kita tidak diwajibkan untuk taat kepada suami. Seperti Teteh tadi. Kalau kita sudah bersenggama, udah melakukan hubungan suami istri, itu bagusnya sebelum iya, jadi itu kita harus sudah bersih. Ya. Yang bagus itu teh, jadi jangan sampai siang baru kita mandi gitu ya. Yang bagus itu sebelum waktu subuh kita harus udah bersih, karena itu lagi ibadah kita kepada Allah ya teh. Iya. Iya. Kalau jangan lihatnya masak makan juga bersih kan. Iya, Harus betul. gitu. Ada masakan masak, ada yang dan akan itu harus lain. Iya, Kami saya. nyarios nanti sebagai ngaji di mana, kami ngaji di mana, ajangan di mana, ajangan di Sadang, terus pengawasan di Sadang. Jadi orang yang mungkinkan dengan kira-kira so ada ajangan di dia di sedalam dia sampai tak besok ngerinya, asal katanya masih. Nah, ya teman tenang gitu paham ajangan anak. Dan ari-arinya kami di cariosan wae teh kalau mata seureup dipaseueun teh. Mohon. Abi hoyong pengen nyalira dari itu si ayah yang pengen nyalira dari sami. Jadi punya ini masing-masing ya. Intinya kita Tapi berdoa abi aja teh ya. abi emotan abi wae. Iya. Yang pindah teh ada kieu saur dan pengawasan abi. Iya. Saya nama satu acara cenarian kami. Nah, kita boleh Teteh kasih tahu sama suami yang bagusnya gini-gini, tapi kita tidak boleh dengan emosional. Terserah. Tapi kumaha teh sudah aja nama abi di serius gitu pas suaminya, misalnya nak kieu ada abi oke pahamnya, abi ke pengawasan sekali mah. Terus nyarios masuk untuk saya pada dilaksanakan pada minta tolong asal diemutan ku abi we. Ya seperti itu aja ya teh. Intinya tidak ada yang sulit sebenarnya. Bagi kita harus mau menerima aja perbedaan. Kalau dia gitu menurut kita kita mah yang saya tahu bukan seperti itu, jangan turuti, karena itu intinya ibadah kita kepada Allah ya teh ya. Ya seperti itu. Jadi yang intinya Teteh tetap aja melaksanakan ilmu yang dari pengajian teh. Jadi itu kita harus sudah suci ya dari hadas gitu, atau kita sudah mandi wajib ya teh ya. Kalau punya suami, kalau sudah melaksanakan hubungan suami istri. Nah, kalau Teteh ini gimana dengan suaminya? Sudah meninggal atau rujuk lagi atau Baru mau meninggal. Belum. Ya mudah-mudahan ya teh, saya doakan mudah-mudahan tetap baik ya. Mudah-mudahan ada jalan solusi dari Allah. Yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu teh. Nah, Teteh juga sama, itu ujian sebenarnya dari Allah. Ujian itu sama. Rumah tangga tadinya ayah dan abi rumah tangga dalam sosialnya. Teteh, saya tanya dulu ya, Teteh usianya berapa tahun sekarang? Yang 77. Tahun 77 berarti usia 47. 47. Ya, 46-an ya. 47-nya. Teteh usia sekarang segitu, terus pernikahan yang pertama berapa tahun? Lalu sama 10 tahun. 10 Tapi itu tahun. 10 tahun. Punya anak? Satu. Terus cerai. Lambi yana 10 tahun terus nama lambi tadi atang. Nu telarus sama lami. Lambi terus tadi atang. Telarusna kunaon Teteh? Kaburan wae begini. Saha nu kabur? Si anu. Oh, anu kabur. Kabur-kaburan. Nikah muda Teteh? Bahwa panjang hujan. Teteh nikah muda, umur berapa tahun nikah dulu? Pas nikah teh ada ngawas sih, si mama tadi nikah kan ada ngawas kan usia 10 tahun. Pasti kenal 13 tahun lah ya. 13 tahun, 14, 15. Dekat 17, 17. 17 itu dah kan. 17 tahun.
Terus Saya ada 17-an. 17-an terus ngelangkung 15. terus nikah 10 tahun pengennya anu larasna anu kalarasna mah duka sabaraha tahun. Tadi emut ngata keluarkan beneran wae si anu ka istri wae nu sanes. Cerai pengennya. Terus nikah sareng ayeuna nu kadua. Penakna di mana anu kadua? Anu ayeuna mah rai Raka Icalan di Tasik di naon seperti teh. Di Leuwi Malang, muntah nu ayeuna mah dunungan Raka dunungan rai. Tah ari kawitna mah bukan nomor handphone abi ka Raka nya. Tapi Raka teh protes kieu nah anu rai istri nah anu rai kamegat ujung-ujungna masih ke nomor handphone nu abi. Tah ujung-ujungna tanya bobo mereka abi amang ke Sodong, dongkap ke Sodong. Tanya riosna ke abi, urang nikah di ditu di Tasik. Tah urang sari di bumi abi, ngarupi sama putra abi. Ari ternyata terus nikah henteu abina dikontrakeun. Bukan jantan abina ayeuna dikontrakeunana sareng urang kali duaan ari manehna nama. Cuman dongkap kontrakan teh sakedap euy deui di ditu we di putrana ngarupi sareng mamahna sareng raina rakaana. Apakah dia punya istri? Enggak. Meninggal istrina. Punya rumah tuh ini tuh. Punya Cijolang Cijolang. di Malang ayeuna ari ka Malang enggal keneh. Ya teh, intinya mungkin ya pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi sababiyah. Cara petunjuk Allah. Teteh sholat istikharah, minta petunjuk kepada Allah ya teh, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kita minta kepada Allah, ya Allah, apa yang terbaik untuk hambamu ini. Kalau namanya udah ijab kabul itu harus menyatu terus-terusan teh. Harus satu atap, teteh harus mempunyai waktu kasih sayang itu harus ada, suami harus ada. Kalau memang udah ditikah, kalau itu mah mungkin pernikahan yang ganjal ya teh, maaf ya. Nah teteh minta aja kepada Allah, apalagi tadi setelah teteh utarakan perbedaannya banyak sekali ya teh, yang mungkin ngabatin lah teteh merenya. Iya. Ngabatin bisa ya, sakit gitu ya. Kami teu ngaos sabab ka emot senang ngaos. Tenang. Tenang dulu. Iya. Pas disana jalan-jalan ke teh asa bade tabrak itu ke kendaraan. Mas asa bade ketabrak nu teh. Angkat wae gitu tadi. Lu ngeleng pangitanya dungdeng emutan itu ieu teh. Ayo tas naos mah di bumi gitu. Itu tenang deui walaupun keturunan di bumi itu tenang deui ada pasti ya rezeki nah itu cuma suci rezeki itu bang gitu. Terus suami teteh tanggung jawab nggak ngasih nafkah? Kurang kali terus ageng, teteh 17 udah tahun besar. 17 tahun. 17 tahun. Jangan rios wae ya, kami uih ka Sodong teteh sama dina umuk pisan cenah ditikah si Aat anu tukang bogohan nah ayeuna terus ditikah lawan jantan kitu langsing jika teu damang. Mun abi teh protes ka dan sangantanya di Sodong teh terus teh aya orang tua. Orang tua sudah nggak ada di Sodongnya teteh. Udah selesai. Sedangnya udah meninggal. Tapi di sana ada rumah kan? Rumah si mama Ada rumah kosong. Nah, Raka di sana di Jawa, lain di Jawa, uina cewek kan Bogor. Intinya teh ari saur abinya, saur abi pribadinya, tapi walalam itunya itu perjalanan hidup teteh takdir yang harus ketemu kitanya. Iya, ketemu harus seperti apa. Dengan ujian teteh dikasih suami seperti tipe ini. Nah, teteh mau sabar atau tidak? Teteh iya dapat suami harus ngurus suami yang sakit sampai meninggal. Nah, Hari dari abi teteh mesti kan lihat sabarnya mesti kan motor kawasan tapi abi teh kiat teman ngari berapa kali sih. Iya, pasti ada anak ya yang harus, dalam artian anak pengen layak hidup mungkinnya tehnya. Yang itu yang namanya budak umur 17 mungkin lagi perkembangan pengen apa nyatanya. Intinya udah ada, insya Allah teh setiap masalah itu ada solusinya. Intinya kita meminta aja kepada Allah, ya Allah berikanlah hamba yang terbaik. Itu oke. Ketika kita sudah meminta nyatanya kepada Allah ya untuk nanti menjalankan kehidupan, insya Allah aya rezekina. Apalagi teteh cantik, gelis, masih muda teteh nya dekat tinggal teh memang ari sok ngaos Quran mas si wajah teh ada cahaya Berbasa teteh iya, berbasa cahaya.
jangan itu cuma siap tekan jiwa itu Siapa aja? tapi dalam menawan protes mereka selaki hari abi itu protes kecalaki banyak abi udah protes ke baturnya kapan perlu nak kecara gak kan orang tuh suami istri menurut kantina hukum kan orang temannya yang tergedunan protes ke batur pantas tuh saya tuh pan tetep wae kecara gitu kami terus sarage kan panggil protes tergedunan di bumi kerai keraka kabibi Allah. Tapi kantos teteh pernah duduknya sama mertua gitu pernah bencana ke mertua pernah kemarin dasar wengi terus misah gitu disetujui enggak sama setujui bagus sih mama mereka gersana Nah, dulu ya sahabat-sahabatku semuanya, tadi saya udah mewawancara dan udah sharing dengan ibu-ibu ya yang berbagai macam keluhan dan ujian yang diterima. Mudah-mudahan kita semuanya bisa iktibar, bisa mengambil hikmah dari setiap ujian. Ini dunia ya sahabat-sahabatku semuanya, ini tepatnya ujian. Sabar dan syukur tentunya itu yang harus menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Selalu tetap bersyukur kepada Allah, bersabar, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Niscaya Allah akan memberi pertolongan ke setiap hambanya. Terima kasih sudah menyimak video ini, channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan tentunya dengan keikhlasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.